Tanggal 7 Maret mendatang, hampir dipastikan tidak ada anniversary pernikahan yang pertama yang digelar Vena Melinda dan Ferry Irawan. Sebab jauh sebelum ulta pernikahan itu tiba, Vena dan Ferry sudah berseteru di ranah hukum dan pengadilan agama. Setelah membuat draft perceraian yang demikian detail, benarkah Vena bersyukur lebih dulu digugat cerai Ferry? Bagaimana kelanjutan kasus KDRT yang membuat Ferry dipenjara? Benarkah sidang cerai perdana mereka akan digelar di penghujung bulan kasih sayang? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, bulan Februari menjadi bulan bersejarah bagi Ferry Irawan dan Vena Melinda. Pasalnya tanggal 9 Februari Ferry berulang tahun dan di tanggal itu pula lah ia melamar Vena. Tepatnya 9 Februari 2022, acara lamaran dengan konsep nuansa pink sempat viral dan bikin baper netizen. Bukti digital tentang kebucinan mereka mungkin sulit dihapus, tapi Vena yang ingin cepat move on berharap bisa menghapus sejarah cintanya dengan Ferry yang berakhir tragis. Kemesraan mereka berujung pada tragedi berdarah di Hotel Kediri 8 Januari lalu yang membuat Ferry dijebloskan ke dalam tahanan atas laporan KDRT Vena. Tak hanya menghadapi kasus KDRT, Ferry yang sebelumnya sempat bersimpuh dan memohon kepada wanita yang dicintainya itu agar memaafkan dan tidak menceraikannya, justru berbalik dalam tempo singkat. Ibarat pepatah lidah tidak bertulang, ucapan Ferry tidak bisa dipegang. Ia malah menggugat cerai Vena tepat sehari sebelum merayakan hari ulang tahunnya yang ke-46. Ya, pada 8 Februari lalu, melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Maya adiknya, Ferry melayangkan gugatan cerai kepada Vena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, apa yang membuat Ferry memilih menggugat cerai Vena lebih dulu? Apa tanggapan pihak Ferry terkait gugatan cerai Vena? Tentang gugatan cerai talak yang sudah kami ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah diterima serta juga sudah bernomor perkaranya. Itu adalah satu keputusan yang final atau bulat dari pihaknya Mas Ferry. Ya, tentunya setelah rundingan juga dengan keluarga besarnya, sehingga sudah menjadi satu kemantapan bagi Mas Ferry juga untuk menggugat ya cerai talak. Menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh, kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau udah gini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut mami, sepertinya kayaknya udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Tapi kan di awal-awal kan itu videonya si Ferry bilang apa? Minta maaf apa istilahnya pakai apa? Istilahnya apa? Abi minta maaf gitu loh. Ya. Tapi kok sekarang mau juga gugatan cerai? Itu bisikan siapa itu? Dia mau menunjukkan bahwa seolah-olah bukan gue yang butuh. Hah? Ya udah, kalau cerai nanti siapa yang bayar sama biaya pulsa, itu aja ya. Siap-siap aja siapa yang bayar uang sama selama ini kan dalam 3 bulan terakhir ini kan Vena semuanya yang bayar, oke? Masa yang malah duluan ajukan cerai. Doakan aja semoga ini keputusan yang terbaik dan doain dan support mereka berdua. Kaget gak sih Farel? Masalah teknis sih mau dari pihak manapun sih ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih.
Ya, langkah Ferry menggugat cerai Vena lebih dulu lantaran Ferry merasa marwah dan martabat keluarganya direndahkan Vena. Apalagi perlakuan Vena kepada ibu kandungnya yang sempat mendatangi rumahnya dianggap tak pantas oleh Ferry. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana? Kalau Vena sudah diduga di KDRT, untuk apa dihargai keluarganya? Kan dia di KDRT sama dia melaporkan polisi di KDRT. Ya, udah Vena juga sudah melaporkan, sudah mendaftarkan gugatan cerai. Dalam gugatan cerainya, Ferry memang tak memasukkan perihal harta gonogini dalam gugatannya. Ferry hanya meminta sejumlah barang-barang miliknya yang masih berada di dalam rumah Vena. Ya, Ferry seolah sadar tak memasukkan harta gonogini dalam gugatan cerainya lantaran saat menikah dengan Vena, Ferry memang tak memiliki harta apapun. Hal ini pun seolah diamini Vena yang memang menyebut Ferry sama sekali tak memiliki hak atas harta yang dimilikinya. Itu yang saya pastikan ya. Yang saya pastikan Mas Ferry, klien saya itu hanya meminta barang-barang haknya atau miliknya dia. Tidak lebih, tidak kurang, tidak minta harta gonogini, dia hanya meminta barang-barang yang menjadi hak memang pribadi dia atau bawaan dia. Apa? Yeah. Tak hanya menghadapi kasus perceraiannya, Ferry juga harus menghadapi kasus hukum terkait kasus dugaan KDRT yang menjeratnya. Ferry yang sudah hampir 1 bulan mendekam di balik jeruji besi, kini tengah berupaya untuk membebaskan Ferry dengan mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Ferry seolah menggaransikan kliennya pantas mendapatkan penangguhan penahanan karena tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, dan akan kooperatif menjalani proses persidangan. Lantas, bukti-bukti apa saja yang disiapkan Ferry untuk melawan Vena? Kami juga mendengar bahwa berkas perkara saat ini sudah dilimpahkan oleh penyidik Polda Jawa Timur kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kami berharap jaksa peneliti dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dapat diterapkan pasal 44 ayat 4. Kemudian yang kami harapkan adalah bahwa Pak Ferry selalu mengikuti proses hukum dengan kooperatif. Pak Ferry bahkan mengatakan dan berjanji akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Maka kami berharap penangguhan penahanannya Pak Ferry dapat segera dikabulkan. Sekali lagi, kalaupun Pak Ferry ditangguhkan penahanannya, Pak Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Ferry pun seolah begitu yakin bisa bebas dari segala tuduhan yang dilayangkan pihak Vena. Pasalnya pihak Ferry yakin bahwa apa yang dituduhkan Vena tidaklah benar. Ferry pun seolah begitu siap bertarung melawan Vena di ranah hukum. Lantas benarkah sejak mendekam di balik jeruji besi, Ferry menjadi sosok yang lebih religius? Ferry menyatakan akan siap mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa tujuan penahanan itu adalah untuk memperlancar proses penyidikan, di mana selama ini Pak Ferry tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Maka bagi kami Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya. Lalu kemudian Pak Ferry juga menyampaikan, dalam keadaan saat ini yang ditahan, Pak Ferry selalu berdoa kepada Tuhan supaya masalah ini segera berakhir. Dan Pak Ferry lebih memperbanyak sholat begitu. Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan, Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebah? Dan saya selalu diem, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai.
kecuali saya memang siap untuk berpisah. Cukup lama berada di balik jeruji besi, Ferry rupanya berharap kasus hukumnya akan segera selesai. Jika tak ada aral melintang, pada Maret mendatang, Ferry dan Vena akan berhadapan di kursi panas pengadilan. Dengan bukti-bukti yang dimilikinya, keduanya yakin akan bisa membuktikan kepada hakim siapa yang benar. Lantas siapkah Ferry jika nantinya dirinya divonis bersalah? Sebenarnya kalau di posisi kakak saya, pasti akan nanya, ini semua kapan berakhir? Ya pasti sedih lah keluarga, ya. Ya cuman memang faktanya yang terjadi seperti ini ya, apapun itu harus dijalankan dan Ferry pun harus kuat menghadapinya gitu. Kita akan buka semua itu di pengadilan. Fakta yang kita miliki, alat bukti yang kita miliki, keterangan saksi yang kita miliki, ahli yang kita miliki, kita akan buka semuanya di pengadilan. Kita uji faktanya. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa Pak Ferry terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berat. Itu kata-kata yang menyesatkan. Ya, 7 Maret 2023 mendatang, Vena dan Ferry harusnya merayakan anniversary mereka yang pertama. Sayangnya, momen bahagia itu tak akan pernah terjadi. Pasalnya keduanya justru tengah bersiap bertarung di ranah hukum. Rasa cinta di antara keduanya seolah telah sirna. Vena kini justru tengah berusaha menyembuhkan luka batin dan kondisi psikologisnya yang sempat drop akibat KDRT yang dialaminya. Seperti apa dukungan Verrell Bramasta dan Atala Noval untuk sang mama? Benarkah Vena kini masih menjalani pemeriksaan rutin terkait kondisi psikologisnya? My lovely sister, Mbakku sayang, Mbak Vena Melinda, I will be beside you always. Saya akan selalu ada di samping Mbak Vena, mensupport secara lahir dan batin dan khususnya untuk kesehatan psikologi Mbakku sayang. Dan besok hari Minggu ini kita udah janjian untuk bisa terapi kembali bersama konselor pribadi Nyai, Bapak Despa dari tim Behaviors, yang insya Allah akan menghipnoterapi, merilis semua rasa sedih, rasa trauma yang Mbakku sayang alami. Ya kalau aku sih, kalau mama happy aku happy, itu aja sih. Soalnya kayak aku bilang, aku cuma support mama doang sih. Tapi kamu sebagai anak sendiri ngelihat mama yang sampai harus ke psikolog. Ya gimana ya, maksudnya kan nggak ada yang mau juga ya ada kejadian kayak gini, dan mungkin ada psikolog atau terapis itu salah satu solusi terbaik untuk membantu mama pulih. Ya aku support aja. Ya pasti jauh beda dari minggu-minggu yang kemarin ya. Pastinya sekarang mama lebih lega, kelihatan lebih nggak terlalu stres ya kayak dulu. Tapi emang kan semua perlu proses. Dia tuh masih merasa ya itu traumanya pasti masih ada, tapi kan lebih plong lah, jadi bisa ada orang untuk curhat. Pada dasarnya yang namanya kekerasan itu diawali dengan sebuah hubungan yang tidak seimbang. Jadi yang satu lebih berkuasa, lebih powerful dibandingkan yang lain. Nah, dalam menampilkan powernya itu seringkali terlibat kekerasan itu adalah tadi verbal, kata, emosional, bikin jadi sedih, di gaslighting gitu kan. Kemudian dibikin jadi bingung, kemudian dibikin merasa bersalah gitu. Itu juga sudah merupakan kekerasan psikologis, kekerasan emosional. Kemudian kekerasan sosial, dilarang pergi, dilarang punya teman, dilarang ketemu keluarga. Pokoknya dibatasi lah gitu ya. Kemudian baru sampai kekerasan fisik ya. Nah, balik lagi bahwa ketika situasi itu terjadi, sebenarnya bisa terlihat mana yang memang posisinya memang punya power, artinya tidak seimbang gitu ya. Yang satu powerful, yang satu powerless.